Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Faithful Kids. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya jawab? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan dong. Faithful Kids semua percaya nggak bahwasanya kita semua berharga di mata Tuhan dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Sekarang kita angkat pujian yang judulnya Penuh Harapan bagi Allah kita. Sambil bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Kita percaya bahwasanya Dia Tuhan yang mengasihi kita semua dan membuat kita menjadi berharga. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku takut, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua anganku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Semua yang dikasihi Tuhan, angkat suara bersama-sama ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku takut, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua hangatku, mengejar semua citaku. Ayo lebih semangat lagi katakan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Lebih semangat lagi ya, katakan ku punya masa depan penuh harapan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay. Tuhan Yesus memberkati Faithful Kids. Shalom. Nah, ini sama Aunty Agnes dulu sama Faith.
Nah, minggu ini Aunty Agnes mau bercerita tentang tiang awan dan juga tiang api. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya, Fit. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai segala sesuatu kita harus berdoa dulu, oke? Oke. Kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas segala berkat-Mu atas segala berkat-Mu di sepanjang minggu di ini. sepanjang minggu ini. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami mau kami mau mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Beri kami Beri kami hati yang haus hati yang haus dan juga lapar dan juga lapar akan firman-Mu. akan firman-Mu. Dan juga Dan juga biar setiap firman biar setiap firman yang kami dengar yang kami dengar bisa tertanam bisa tertanam juga bertumbuh dan bertumbuh dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk ceritanya yang kali ini tiang awan juga tiang api, ayat bacaannya diambil dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai 22. Kit sama Faith jangan lupa untuk dibaca ya. Oke, siap, Amin. Nah, terus Aunty mau tanya. Ini kan ceritanya ada kelanjutannya dari kemarin. Iya. Emang minggu lalu ceritanya apa? Fit inget dong. Fit Apa? catat di rumah. Coba apa? Ceritanya tentang Nih. 10 tulah. Nah, 10 tulah. Kenapa Tuhan izinkan 10 tulah itu ada? Ya karena Tuhan itu menghukum bangsa bangsa Mesir karena Raja Firaun nggak mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir gitu, Om. Benar itu. Jadi Tuhan izinkan 10 tulah itu ada karena yaitu Raja Firaunnya nggak mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Iya. Tapi akhirnya dengan adanya 10 tulah itu Raja Firaun membebaskan bangsa Israel. Iya. Nah, terakhir kan kita tahu kalau bangsa Israel itu udah keluar dari tanah Mesir. Iya. Nah, di sini ceritanya bangsa Israel itu melakukan perjalanannya mereka setelah keluar dari tanah Mesir itu, mereka menuju ke tanah Kanaan. Nih. Iya. Lalu Musa dan juga bangsa Israel ini melewati padang gurun. Padang gurun itu apa, Ondi? Padang gurun itu tanah yang lapang. Oh. Tapi tanahnya itu cuman pasir-pasir doang, jadi nggak ada tanamannya. Cuacanya itu panas, Gersang gitu ya, Ondi yes, ya? gersang. Wah. Gitu. Terus Habis gitu, zaman dulu itu nggak ada yang namanya Google Maps. Google Map itu apa, Ondi? Fit aja nggak tahu. Kamu ini kids zaman kapan sih, Fit? Kids zaman old. Oh, kids zaman oke. Jadi Google Maps itu seperti peta, petunjuk arah gitu. Oh, peta ya, Ondi? Yes, peta. Iya. Ada tuh film kartun yang pakai peta Aku gitu tahu kan. itu film kesukaannya. Ya kayak gitu. Jadi zaman dulu kan nggak ada itu Google Maps. Jadi kira-kira nih bangsa Israel ini perginya itu dengan petunjuknya itu apa gitu? Apa ya, Ondi? Lihat di kuku ya pasti ya. Hah, lihat di gini dong? Enggak, bukan lihat di kuku. Bukan ya, Ondi. Nah, jadi waktu itu bangsa Israel ini bangsa Israel ini yang menuntun itu adalah Ya. tiang awan dan juga tiang api. Kayak yang di judulnya tadi yang Anti sudah sebut. Apa? Tiang awan itu apa? Tiang api itu Tiang apa? awan itu adalah petunjuk untuk bangsa Israel pada saat siang hari. Jadi yang menuntun bangsa Israel di siang hari itu tiang awan, sedangkan yang menuntun bangsa Israel di malam hari itu tiang api. Nih, kayak gini. Kayak gitu. Oh, Nah. iya. Itu adalah petunjuk mereka selama dalam jalan.
Seperti itu. Lalu suatu ketika Raja Fir'aun ini tiba-tiba usil lagi. Raja Fir'aun ini tiba-tiba hatinya pingin untuk bangsa Israel ini kembali lagi ke tanah Mesir. Jahat ya Aunty ya. Nah itu makanya jangan jadi orang jahat. Enggak kan sih baik Aunty. Ya gitu dong. Iya. Nah lanjut ya. Ya. Karena Raja Fir'aun ini pingin kalau bangsa Israelnya ini balik lagi ke tanah Mesir. Jadi Raja Fir'aun ini mengerahkan semua pasukannya, semua timnya untuk mengejar bangsa Israel yang lagi ada di jalan tadi. Nih. Nah, akhirnya pada saat bangsa Israel lagi di jalan nih, lagi di padang gurun tadi nih, kemudian itu tiba-tiba dari jauh itu datanglah Raja Fir'aun bersama pasukannya. Kira-kira dikit apa banyak ya? Dikit paling Aunty. Paling 1 atau 2 ya Aunty. Kan Raja Fir'aun dan juga pasukannya. Oh ya berarti banyak ya. Nah, berarti kan kalau ada pasukan kan banyak. Pasti sekampung ya Aunty. Bisa jadi sekampung, 2 kampung, pokoknya banyak lah. Oh oke. Gitu. Nah, terus akhirnya nih tiang awan yang menuntun bangsa Israel tadi itu menutupi bangsa Mesir yang seketika muncul tadi. Dia itu tiang awannya ini ada di tengah-tengah antara bangsa Israel dan juga bangsa Mesir. Lalu tiang awannya tadi menutupi bangsa Mesir. Seketika bangsa Mesir itu tadi menjadi gelap. Orang-orang dari bangsa Mesir ini tadi itu gelap dan gak kelihatan apa-apa. Kelihatan ya Aunty. Tapi di sisi yang lain, ya kan, ini kan bangsa Mesir, ya, ini bangsa Israel. Yang di bangsa Mesir ini dibikin gelap sama tiang awannya, biar mereka tuh nggak bisa lihat kalau misalnya bangsa Israel ini sudah kabur lagi, gitu loh. Nah, setelah bangsa Mesir ini menjadi gelap dan tidak bisa melihat, akhirnya Musa dan juga bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Gitu ceritanya. Sudah. Tapi ini masih ada next selanjutannya di minggu depan. Nah, ya minggu Jadi depan. Faith sama Kids harus pantengin terus ceritanya di YouTube-nya Gereja Orang Beriman di minggu depan. Biar tahu kelanjutan ceritanya ini kayak gimana sih kira-kira. Setelah mereka melanjutkan perjalanannya ini kira-kira ada halangan apa lagi? Atau ada mukjizat apa lagi? Oke Aunty. Berarti tunggu minggu depan ya Aunty. Tunggu minggu depan. Oke, Fit siap tunggu minggu depan. Nah, gitu Faith. Jadi kesimpulannya dari ceritanya hari ini adalah apa coba? Tuhan kasih tiang api dan tiang awan untuk menuntun bangsa Israel. Ya. Terus Oke. pikir Aunty. Oke. Fit dong. Apa sih? Hah? Apa? Oke. Nanti aku ke rumah kalian ya, makan permen kan kita. Oke. Jadi di sini makan permen. Gimana sih? Bukan dong Aunty. Kan jadi dari sini kita sama-sama belajar kalau Tuhan itu nggak akan pernah membiarkan kita sendiri. Oh, oke. Tuhan itu bahkan selalu ada buat kita dalam keadaan apapun. Kayak tadi bangsa Israel tadi tiba-tiba didatengin lagi nih sama bangsa Mesir. Tuhan nggak membiarkan loh bangsa Israel ini ditangkap lagi sama bangsa Mesir. Bisa aja dong bangsa Mesir itu nangkep bangsa Israel ini lagi buat balik lagi ke Mesir tuh bisa aja. Tapi Tuhan nggak membiarkan itu terjadi. Makanya tiang awannya tadi tiba-tiba ada di tengah-tengah antara bangsa Israel dan juga bangsa Mesir. Karena Tuhan mau Tuhan itu mau menolong bangsa Israel ini gitu. Sehingga Tuhan menjadikan bangsa Mesir ini gelap dan supaya bangsa Israel ini bisa melanjutkan perjalanannya gitu.
gitu. Jadi Tuhan itu nggak akan membiarkan kita sendiri, asalkan kitanya mau taat sama maunya Tuhan. Asalkan kitanya mau dengar-dengaran sama Tuhan, nggak membantah sama Tuhan. Contohnya apa nih Anti? Nggak membantah sama Tuhan itu yang kayak gimana? Contohnya gini, kalau waktunya jam doa, ya udah kita berdoa. Kalau waktunya sekolah minggu, ya kita sekolah minggu. Sekalipun sekarang kondisinya kita nggak bisa di gereja langsung, kita harus online kayak gini, ya tetap harus taat gitu, harus tetap sekolah minggu, harus tetap beribadah. Kalau tadi di awal kita ada puji-pujiannya, kita juga harus ikutan dong puji-pujian, nggak boleh yang duduk aja nungguin feed-nya muncul, nggak bisa gitu dong, ya kan? Harus tetap ikut memuji Tuhan, harus tetap dengerin firman Tuhan, baca Alkitab. Terus kalau ada ayat renungan yang dikasih setiap minggunya itu harus dibaca, Siap. biar apa? Biar Tuhan itu selalu menolong kita juga gitu. Iya, Aunty. Nah, terus tadi kan nanti belum kasih tahu nih ayat renungannya minggu ini apa. Iya. Ayat renungan minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat ke-5. Ibrani 13 ayat ke-5. Baca bareng-bareng ya. Oke. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi. Oke. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, Ki. Terus untuk craftnya, nih tiang awan dan juga tiang api bisa dibikin, tapi harus di-download dulu di mana sih? Fit sudah tahu Di sekarang. mana? Di deskripsi di bawah. Ya, kids yang di rumah jangan lupa untuk minta tolong mama sama papa untuk dapat craftnya di deskripsi box di bawah, dan juga bikin craftnya kayak gini. Terus habis gitu tunjukin ke Anti dan juga Fit caranya dengan kalian bisa foto dengan craftnya kayak gini, nih kayak gini, foto nih. Misalnya kita foto bertiga. Nah kayak gitu, ya kan. Terus diupload di Instagramnya apa? Instagramnya Gereja Orang Beriman Surabaya. Sip. Diupload di Instagramnya Gereja Orang Beriman Surabaya. Nanti Anti bakalan lihat siapa aja sih yang bikin. Fit bikin. Kemarin Fit bikin. Oh Ya 10 tulah itu Fit iya. sudah. Anti lihat itu, Anti lihat. Nanti Ya. sama-sama ya, biar nanti di Instagramnya Gereja Orang Beriman juga bisa nge-repost nih hasil craftnya kids yang ada di rumah. Itu juga ya, ikut sama kayak Fit kemarin. Oke, jadi sampai sini cerita dari Anti dan juga Fit. Tungguin cerita selanjutnya minggu depan. Yeay. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.